Halo, selamat datang di channel Indonesia Altcoin, channel yang akan memberikan informasi dan edukasi seputar dunia cryptocurrency atau mata uang kripto. Pada hari ini saya akan mereview salah satu project yang bernama sonarplatform.io. Platform ini atau aplikasi ini akan sangat bermanfaat bagi para investor kripto di seluruh dunia, termasuk para kripto antusias yang ada di Indonesia. Ya, websitenya adalah sonarplatform.io. Kemudian, apa sih ide dasar dari platform ini? Yaitu bagaimana melindungi para investor kripto dari investasi ilegal dan berbagai macam modus-modus yang ada di dunia cryptocurrency. Nah, kebetulan saya adalah salah satu founder dari sonarplatform.io ini yang teman-teman bisa lihat pada bagian founder, ya. Ini ada salah satunya Sulaiman. Nanti di white paper lebih lengkap lagi informasi tentang siapa-siapa saja founder dari Sonar Platform ini. Oke, saya sudah menyiapkan beberapa teks bahasa Indonesia yang saya translate dari white paper platform Sonar ini. Semoga bisa membantu kita dalam memahami project ini. Ini adalah white paper yang sudah saya coba translate ke bahasa Indonesia. Apa sih aplikasi Sonar itu? Sonar adalah aplikasi penelusuran dan analisis kripto yang potensial. So, project ini akan menjadi project yang sangat legit di uh, BSC, ya, Binance Smart Chain, pada waktu ini. Kemudian, apa sih ruang lingkupnya? Ruang lingkup Sonar. Aplikasi Sonar adalah aplikasi yang akan memudahkan para investor kripto dalam melakukan analisis mata uang kripto yang potensial dengan menggunakan berbagai macam parameter mutakhir, atau saya biasa menyingkatnya dengan all-in-one cryptocurrency analytic. Sebagai sebuah entitas, ya maksudnya sebagai sebuah badan usaha atau perusahaan, Sonar menggunakan prinsip dasar. Yang pertama itu adalah trust atau kepercayaan, keterbukaan, kemudian ada transparansi, ya tadi keterbukaan, transparansi, dan kemudahan, bahwa aplikasi ini akan sangat mudah untuk digunakan bagi para kripto antusias di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Kemudian dan juga kami akan memberikan dampak sosial bagi masyarakat. Dampak apa ya? Dampak yang positif bagi masyarakat karena kami juga mengemban misi sosial di platform ini. Kemudian Sonar akan menghadirkan aplikasi yang aman untuk setiap pengguna dalam melakukan penelitian, pengukuran, pengelolaan, investasi di mata uang kripto masa kini dan akan datang. Ya, ini salah satu solusi yang ditawarkan karena kita ketahui sekarang data-data tentang cryptocurrency itu sangat banyak berhamburan dan tidak ada basis validasi data yang bisa kita ikuti sebagai acuan utama dalam melakukan investasi. Oke, di white paper ini akan bercerita tentang lengkap terkait dengan apa platform dari sonarplatform.io ini. Akan saya lampirkan white papernya di link deskripsi video ini. Apa sih misi dari Sonar Platform? Yang pertama, Sonar akan menjadi aplikasi analisis mata uang kripto yang lengkap dan holistik dan dapat dengan mudah digunakan oleh semua kalangan, baik yang sudah berpengalaman maupun investor pemula, agar dapat membantu mengurangi resiko kerugian dan meningkatkan potensi keuntungan. Oke, visi dari platform Sonar adalah menyediakan ekosistem dan aplikasi terdepan di industri analisis dan penelusuran potensi investasi mata uang kripto. Mudah untuk digunakan oleh semua orang, terlepas dari tingkat keterampilan maupun ukuran portofolio yang dimiliki. Sonar akan memberikan dampak sosial, ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat di seluruh dunia, baik di dalam maupun di luar ekosistem blockchain. Oke, siapa kami? Ya, ini salah satu sejarah mengapa saya juga ikut terlibat di proyek ini. Pertama, Sonar didirikan di awal tahun 2021, ya sekitar 4 bulan yang lalu, oleh para profesional yang tergabung dalam Asosiasi Internasional Mata Uang Kripto. Sonar adalah solusi dari banyaknya modus investasi ilegal dan penipuan dalam dunia DeFi atau DeFi. DeFi ini Devi, ya, sini salah nih, kita edit dulu.
DeFi atau Decentralized Finance, di mana salah satu tren di dunia blockchain adalah Decentralized Finance yang sedang berkembang dengan sangat cepat. Kemudian didasari dengan prinsip tadi, kepercayaan, keterbukaan, kemudahan, dan dampak sosial yang pengen kita berikan, kami mengembangkan aplikasi mata uang kripto yang memiliki kapabilitas dan manajemen resiko yang tinggi dengan memanfaatkan berbagai macam sumber data yang dapat tervalidasi yang sudah kami validasi dengan baik. Kemudian lebih dari itu, kami juga memiliki latar belakang di dunia kemanusiaan, lebih dari 20 tahun pengalaman di berbagai belahan dunia. Ya, seperti saya sebenarnya basicnya bekerja di dunia kemanusiaan atau organisasi kemanusiaan. Ya, ini adalah profil para pendiri. Yang pertama yang kami tunjuk sebagai CEO-nya adalah Jakub Camilleri. Nah, Mr. Jakub, dia berpengalaman lebih dari 7 tahun di bidang manajemen dan membidangi di bidang perencanaan, tata kota, transportasi, dan juga memiliki berbagai pengalaman di bidang investasi mata uang kripto dan lainnya. Kemudian ini yang paling hebat orangnya nih, salah satu Chief Financial Technology Officer-nya namanya Michael Wood, lebih dari 11 tahun berpengalaman dalam pengembangan sistem transparansi dan keterbukaan untuk pasar komoditas, 5 tahun pengalaman dalam pengembangan arsitektur blockchain untuk kepentingan swasta dan publik, dan 20 tahun berpengalaman di bidang organisasi kemanusiaan dan di posisi direktur. Ya. Dia bekerja di salah satu perusahaan, salah satu organisasi internasional yang berada di bawah naungan PBB. Kemudian ini juga nggak kalah menarik orangnya, ada Cristiano dari Italia. Dia adalah Chief Innovative Officer. Ini adalah pakar UI UX yang sangat beruntung bisa bergabung di Project Sonar. Dia adalah pemenang beruntun Apple Award untuk aplikasi dan desain produk Apple terbaru, produk inovasi Apple terbaru. Dia memenangkan banyak penghargaan dari Apple. Kemudian dia juga sebagai salah satu CEO dari startup unicorn yang sudah banyak digunakan oleh sudah banyak digunakan di seluruh dunia. Kemudian ini ada pendiri, pertama ada strategi lead, ada Mr. Ryan dari United States, kemudian ada Adam dari Kanada, kemudian ada Alice juga dari Kanada, kemudian ada Matthew dari, atau kita sebutnya Matt, dia dari New Zealand, kemudian juga ada tim pendiri, ada Jen dari Amerika juga, United States, dia sebagai technical advisors. Kemudian ada saya, Sulaiman Datu Tinggi dari Indonesia. Kemudian saya di sini bertugas sebagai strategic partnership dan ya memang sesuai dengan keahlian yang saya miliki. Oh ya, saya juga adalah pendiri Indonesia Altcoin, salah satu platform rujukan bagi para pencinta kripto atau bagi para investor kripto di Indonesia. Link untuk bergabung ke Telegram Indonesia Altcoin akan saya cantumkan di bawah deskripsi video ini. Kemudian ada Alden, ya ini salah satu kalau kita sebutnya sebagai social media geek, karena dia orang yang paling update terkait dengan strategi dan manajemen media sosial terbaru dengan berbagai macam platform terbaru. Kemudian ada juga James Sulis dari Australia, dia sebagai lead communication designers. Jadi para tim yang ada di Sonar platform ini adalah orang-orang dengan berbagai macam keahlian disatukan dalam sebuah project yang cukup akan memberikan warna baru di dunia blockchain teknologi, khususnya di Binance Smart Chain. Oke, apa saja sih ekosistem yang ada di Sonar ini? Saya selalu mengantar seperti ini. Bayangkan kehidupan tanpa smartphone, ya. Kamu harus membawa kalkulator, HP, buku, pulpen, dan berbagai macam alat yang sekarang sudah disatukan ke dalam sebuah smartphone. Nah, pasti akan sangat repot ya. Banyak hal yang harus kita bawa dalam satu kesempatan. Nah, dengan adanya smartphone, segala hal menjadi sangat dimudahkan. Nah, kira-kira Sonar Platform akan menjadi smartphone bagi para investor kripto di seluruh dunia, karena dengan kelengkapan fitur yang dimiliki.
atau kita sebutnya Sonar akan menyatukan seluruh alat analisis mata uang kripto dalam satu aplikasi yang mudah untuk digunakan. So, ini kesempatan bagi teman-teman semua. Nah, bagaimana sih tampilan muka dari platform ini? Kebetulan, karena saya salah satu founder, jadi saya sudah memiliki file yang bisa saya tunjukkan kepada teman-teman semua tampilan antarmuka dari aplikasi Sonar platform ini. Check it out. Nah, ini adalah tampilan antarmukanya. Nanti model aplikasinya akan seperti ini. Teman-teman bisa melihat langsung, bisa menghubungkan wallet atau dompet digital teman-teman langsung ke aplikasi Sonar di decentralized apps seperti di MetaMask, browser MetaMask maupun di browsernya Trust Wallet. Tinggal klik connect wallet, wallet teman-teman langsung terkoneksi dengan aplikasi ini. Kemudian di sini sudah terdisplay dengan sangat jelas. Yang pertama pergerakan harga dalam bentuk chart, ya, yang akan didisplay di sini. Kemudian berapa jumlah market cap-nya atau market capitalization-nya. Terus koin ini sudah berapa lama. Misalnya koin ini baru listing 3 hari atau 4 hari atau sudah 1 bulan, akan ditampilkan juga di sini. Terus berapa jumlah holders dari koin ini juga akan langsung ditampilkan di halaman depan. Kemudian berapa likuiditas dari koin ini juga akan ditampilkan di depan. Volume perdagangan juga akan ditampilkan di sini. Bedanya market cap adalah market capitalization adalah hitungan dari seluruh transaksi yang terjadi, sementara volume di sini adalah memberikan indikasi volume transaksi selama 24 jam. Kemudian kita langsung bisa ngeklik websitenya apa, telegramnya apa, twitternya apa, kontraknya bagaimana, dan lain-lain sebagainya. Terus ini yang nggak kalah menarik, teman-teman bisa lihat di sini, ada juga informasi tentang good stuff sama bad stuff atau red stuff. Misalnya, selalu ada yang bertanya, apakah kontraknya di ownership atau belum? Nah, dengan adanya platform Sonar, teman-teman langsung bisa melihat tampilan yang jelas di sini. Langsung muncul ketika kontraknya sudah redundant, dia akan muncul tanda centang. Apakah dia fair launch, dia akan muncul tanda centang. Redistribution atau reflection, atau kita sering sebutnya auto staking, dia juga bakalan muncul di sini. Kemudian biasanya ada muncul peringatan bahwa dev memegang 25% dari total alokasi wallet, atau misalnya developernya tidak diketahui, atau berbagai macam hal-hal yang merugikan para investor juga akan kita display di sini. Jadi hal yang menguntungkan dan hal yang merugikan dari sebuah koin atau project langsung bisa terdisplay di hadapan teman-teman semua, sehingga teman-teman dengan mudah untuk menentukan akan berinvestasi di koin tersebut atau tidak. Nah, kemudian kami juga memiliki fitur kolaborasi. Jadi bukan hanya soal data mentah dari decentralized exchange maupun centralized exchange, tapi kami juga menggunakan artificial intelligence untuk men-tracking seberapa hype koin tersebut di media sosial, atau ada informasi terbaru apa tentang media sosial tersebut, atau tentang koin tersebut. Ini semua akan terdisplay di sini. Komunitasnya bagaimana, jumlah penghuni Telegramnya berapa, dan lain-lain sebagainya kita akan tampilkan juga, sehingga ini yang membedakan misalnya dengan CoinMarketCap maupun dengan CoinGecko, karena kami punya nilai pembeda lain, yaitu analisis media sosial dari koin tersebut. Misalnya influencer A influencer yang menjadi patokan bagi para investor sedang mereview koin ini, akan muncul notifikasi di sini secara langsung. Terus kira-kira tampilan di HP-nya nanti akan kayak gini ya. Tampilan di HP-nya nanti kita naikin dikit lagi. Oke. Tampilannya nanti akan seperti ini. Teman-teman bisa lihat, akan sangat mudah. Jadi analisis harga dan kejelasan dari token tersebut sudah ada dalam satu genggaman. So, kita akan lanjut lagi ke bawah. Ini ya beberapa fiturnya yang tadi saya jelaskan secara lebih detail tentang market cap, umur koin tersebut, harga, dan berbagai macam hal terkait dengan koin ini. Kemudian
ya ini ya, contract clarity sama advanced communication tracking. Jadi kita bisa men-tracking berbagai macam informasi dari koin ini, termasuk informasi tentang media sosialnya. Itu mungkin gambaran singkat dari platformnya karena masih dalam proses pengembangan. Jadi banyak hal yang akan diupdate secara terus-menerus. Teman-teman bisa mengikuti perkembangan dari Sonar Platform di sini, sonarplatform.io, dan juga bisa masuk ke komunitas Indonesianya. Sekarang alhamdulillah sudah ada 566 member yang ada di komunitas Sonar Indonesia. Link untuk bergabung ke sini juga akan saya akan lampirkan di bawah. Terus jikalau pengen tahu lebih dalam lagi, teman-teman bisa ke main chat dari Sonar. Ini jumlah followernya sekarang sudah ada 1.700, masih baru karena kita baru akan listing pada tanggal 18 nanti, sekitar ya besok akan listing. Sekarang tanggal 17, teman-teman bisa lihat di sini, bisa bertanya. Kalau yang bahasa Inggrisnya sudah mahir bisa langsung bertanya ke grup global, tapi kalau masih setengah-setengah dan pengen bertanya dalam bahasa Indonesia, kami akan sangat senang jika ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan platform ini di komunitas Sonar Platform Indonesia. Itu mungkin review singkat dari saya terkait dengan sonarplatform.io, dan saya berharap karena ini adalah keterlibatan dan kolaborasi dari berbagai macam negara, semoga proyek ini bisa mendapatkan sambutan yang hangat dari para investor kripto di seluruh dunia. Itu saja dari saya. Terima kasih atas kesempatannya untuk menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Itu akan sangat membantu untuk perkembangan channel ini ke depannya. Baik, terima kasih.